Ya bisa disebutlah survei-survei yang mengeluarkan survei sekarang ke publik, Pak Gibran akan bilang, wah masyarakat happy dengan saya. Padahal ketika kita menanyakan ke expert melihat ada yang salah dengan pola kepemimpinan, gaya komunikasi dan kinerja wakil presiden kita hari ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Para kiai, para bapak, para bot dapur, para bot. Kita nggak bilang ini buruk dan kemudian ini adalah masalah besar bagi bangsa, tetapi ini saatnya untuk Pak Gibran berkaca, mumpung ini masih 100 hari. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi Wapres. Parah banget bangsa ini. Jadi sekali lagi, terima kasih dan selamat untuk para bot rumah tangga ya. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekal dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, supaya terlihat bahwa membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu, kan itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini. Kalau kita mau menilai apakah wakil presiden kita sebenarnya punya kapasitas politik dan governance yang cukup, ternyata tidak. Dan jadi bukan hanya dari pidatonya yang juga udah jadi meme di mana-mana gitu ya. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang. Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya untuk hari ini. Nah, kali ini saya ada video yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama. Perlu kita ketahui, jika sebelum-sebelumnya kita mendengar survei 100 hari kinerja Pak Prabowo dan juga Gibran, baru-baru ini ada sebuah survei yang dilakukan oleh para pakar-pakarnya untuk menilai 100 hari kinerja Pak Prabowo dan juga Gibran. Tentu survei ini sangat menarik sekali ya, karena diulas secara mendalam dan juga dilakukan oleh para pakar-pakar ya yang mempunyai pikiran yang kritis. Nah, yang menarik di sini, para pakar memberi nilai 2 dari 10. Sangat jauh dari para survei yang dilakukan oleh masyarakat umum ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Lembaga Survei Nasional mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Prabowo Gibran mencapai 87,5%. Bang Ferry ngasih nilai 5, kalau Mas Media mungkin mau ngasih nilai berapa? Media lebih kejam biasanya. Dia dosen gila. Bisa ekonomi soalnya juga ya. Iya, jadi sebetulnya evaluasi ini setidaknya harus dilakukan oleh dua entitas penting di negeri ini. Pertama oleh internal pemerintah sendiri, yang kedua oleh lembaga independen, think tank, cendekiawan begitu ya. Tapi sekarang yang mengeluarkan survei itu kan lembaga survei. Dan lembaga survei juga hasilnya juga menarik loh Mas Media. Makanya saya ingin tantang ini mahasiswa, karena saya ngajar statistik dan metodologi penelitian, bahwa lembaga survei itu mengidentifikasi, mengestimasi kinerja pemerintah, menanyakan kepada masyarakat luas, publik, itu sebetulnya bias secara metodologi. Imperfect information, subjektif dan tidak valid.
Makanya ada beberapa lembaga besar mempublish hari ini itu 80% kepuasannya. 80,9 ya. Saya bilang itu nggak valid karena ini sama saja dengan menanyakan fisika kuantum kepada anak SD atau anak-anak diminta mengevaluasi orang tuanya, di mana subjek penelitian tidak tahu betul apa yang terjadi di pemerintahan. Itu kenapa kami di Selios yang kami lakukan adalah melakukan expert judgment, studi evaluasi kinerja Prabowo Gibran ini dengan mengirimkan judgment kuesioner kepada expert. Makanya tadi ketika ditanyakan saya skornya berapa, saya jawab berbasis data Selios saja, belum rilis, rencana rilis besok. Itu hasilnya skor untuk Pak Prabowo Gibran itu 5 dari 10. Jadi sama dengan Bang 5 dari 10 sama kayak Bang Firly. Tapi ada yang menarik, wakilnya. Jadi menurut expert, ini beda nih berarti. Iya, kita tanyakan terpisah, Pak Prabowo berapa, Gibran berapa. Dan Pak Gibran itu skornya 2 dari 10. 2,9 dari 10. Oke, Dan ini nggak perlu ditepuk tangan ini ya berarti ya. Jelek soalnya nilainya gitu, mesti harus diperbaiki dong. Kalau mahasiswa yang baik mah dapat nilai 2 itu kalau dari cakupan atau skema atau skala A sampai E berarti dapatnya remedial ya. Remedial, harus remedial. Oke. Ulang lagi semester depan. Dan mahasiswa yang baik harus Masih baik rupanya. Iya. Bisa remedial. Dan ini sebetulnya harusnya didengar oleh Pak Gibran. Why? 2 dari 10. Ya karena kalau survei-survei, ya bisa disebutlah survei-survei yang mengeluarkan survei sekarang ke publik, Pak Gibran akan bilang, wah masyarakat happy dengan saya. Padahal ketika kita menanyakan ke expert melihat ada yang salah dengan pola kepemimpinan, gaya komunikasi dan kinerja wakil presiden kita hari ini. Luar biasa. Kita nggak bilang ini buruk dan kemudian ini adalah masalah besar bagi bangsa, tetapi ini saatnya untuk Pak Gibran berkaca, mumpung ini masih 100 hari. Karena masih panjang ke depan. Ya. Ada triliunan rupiah uang yang akan digunakan oleh wakil presiden, triliunan rupiah uang rakyat yang akan dikelola untuk ekonomi kita. Dan ketika kinerjanya tidak maksimal, ini menurut expert ya, bukan menurut saya Media Wahidi Askar, maka ini sebetulnya adalah catatan merah yang harus kita ingatkan kepada pemerintah hari ini. 2 dari 10 dan itu kritik yang harus didengar oleh Gibran soal kepemimpinan, gaya komunikasi sebagai refleksi ya, sebagai sesuatu yang bisa dijadikan cermin ya untuk berkaca. Wow, ini pesan yang sangat-sangat tajam ya teman-teman ya, karena berdasarkan survei pada para expert ya teman-teman di bidangnya tentu ya. Kita lanjut ya. Mana nih Gibran setelah beberapa bulan menjadi wakil presiden? Kan banyak orang bilang yaitu wakil presiden tuh cuma ban serep. Tapi jangan lupa presiden sangat mungkin mendelegasikan kerja-kerja. Yang bagus-bagus terus terang aja ya, kayak Pak Budiono misalnya, ya kan didelegasikan ekonomi tugas tertentu. Pak Yusuf Kalla juga begitu ya. Nah sekarang waktu Pak Prabowo pergi ke luar negeri, apa yang dia lakukan? Dia buka pengaduan. Apa namanya? Lapor Wapres. Lapor Wapres. Tapi ternyata terbukti kita cuma lapor aja, nggak ada follow up. Dan itu pun langsung ditutup. Itu juga ditutup. Nah hal yang kayak gini kan kalau dalam bahasa sehari-hari PHP gitu ya. Tapi kan dalam governance nggak boleh itu PHP. Ibaratnya tuh publik seperti dibohongi sebenarnya. Nah itu saya pakai sebagai indikasi. Kalau kita mau menilai apakah wakil presiden kita sebenarnya punya kapasitas politik dan governance yang cukup, ternyata tidak. Dan jadi bukan hanya dari pidatonya yang juga udah jadi meme di mana-mana gitu ya. Bahkan dalam kinerja dia sebagai wakil presiden yang waktu itu menggantikan presiden, gagal sebenarnya. Dia gagal pada hal-hal yang elementer sebenarnya. Elementer, lapor pelayanan publik gitu kan. Cuma sebagai popularitas. Gimmick. Untuk membangun satu elektabilitas dan popularitas itu kan juga nggak mudah. Artinya calon-calon di luar partai politik juga tentu akan kesulitan. Partai politik aja belum tentu berani nih. Ya. Gimana caranya memastikan bahwa dengan putusan MK itu akan lahir banyak calon-calon alternatif? Nah makanya jadi memang tergantung pada partai-partai politik dan politikus yang pro demokrasi dengan
masyarakat sipil untuk mendorong supaya nanti arah penerapannya untuk memperbaiki sistem di partai-partai politik. Karena di sisi lainnya kan warga yang skeptis juga mikir, wah kalau gitu nanti bisa ada 30 atau sesuai jumlah partai lah ya, misalnya sekarang berapa sih totalnya tuh, mungkin 12 atau 18 Lebih, partai, ya. 18 partai, berarti ada 18 kandidat dong. Pertama, nggak masalah kalau ada 18. Ya. Kedua, kita jangan mikir bahwa milih calon presiden itu kayak milih ketua kelas. Pasti partai politik akan ngukur mau ngeluarin uang, karena kan pasti butuh uang ya untuk mencalonkan presiden. Ini orang elektabilitasnya cukup bagus nggak? Rekam jejaknya bagus atau enggak? Jadi kalaupun kita punya 18, nggak berarti 18-18-nya akan punya satu. Akan ada kemungkinan juga mereka akan berkoalisi kayak 2004.